pagi itu berbeda. Bukan karena suara azan subuh yang lebih keras dari biasanya, atau karena burung gereja yang berkicau lebih ramai di dahan pohon belimbing halaman rumah. Pagi itu berbeda karena Mas Arul, suamiku yang selama 3 tahun pernikahan tidak pernah bangun lebih dulu dariku, sudah terdengar berisik di dapur sejak pukul 5:30. Aku terbangun karena suara gelas jatuh. Bukan jatuh keras, lebih seperti tersenggol lalu berguling di atas meja granit. Disusul bisikan, astaga, yang familiar. Aku tersenyum kecil dalam gelap, masih setengah sadar. Mungkin dia ingin membuatku terkejut dengan sarapan kejutan. Mungkin dia sedang dalam mood romantis setelah semalam kita menonton film komedi romantis di Netflix. Tapi saat aku membuka mata dan melihat lampu dapur menyala dari celah pintu kamar, ada firasat aneh yang menjalari tengkuku. Firasat yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada suara bisikan halus yang berkata, hari ini tidak seperti hari-hari lainnya, Putri. Aku mengabaikannya. Kupikir aku hanya terlalu banyak membaca novel thriller belakangan ini. Aku meregangkan tubuh, lalu melangkah ke kamar mandi. Wajah di cermin terlihat pucat, lebih pucat dari biasanya. Lingkar hitam di bawah mata semakin tebal. Aku memicingkan mata, menelusuri garis rahangku yang mulai tampak tirus. Berat badanku turun 3 kilogram dalam sebulan terakhir, padahal pola makanku tidak berubah. Mungkin karena stres pekerjaan. Atau karena Mas Arul yang akhir-akhir ini sering pulang malam tanpa kabar. Tapi pagi ini, dia di sini. Dia ada di dapur, membuatkan sesuatu untukku. Itu yang penting. Ayo mandi, sayang, bisikku pada bayanganku sendiri. Jangan curigai kebaikan suamimu sendiri. 15 menit kemudian, aku melangkah ke ruang makan dengan rambut masih sedikit basah dan wajah sudah segar setelah mandi air hangat. Dan di sanalah dia berdiri. Mas Arul dengan kemeja batik lengan panjang warna biru dongker yang aku belikan ulang tahun kemarin. Rambutnya yang hitam legam disisir rapi ke samping. Janggutnya yang tipis tampak baru dicukur. Dia tampan. Setelah 3 tahun menikah, dia tetap tampan di mataku. Dan di tangannya, dia membawa nampan kayu jati berisi segelas susu hangat, sepiring roti panggang dengan selai stroberi buatan rumah, dan sebuket kecil bunga aster, bunga favoritku. Selamat pagi, Putri. Ucapnya dengan suara lembut yang membuat lututku terasa lemas seperti pertama kali kita pacaran dulu. Aku buatkan sarapan spesial untuk istri tercinta. Aku terpaku di ambang pintu. Bunga aster. Roti panggang dengan selai stroberi buatan rumah. Susu hangat dengan taburan bubuk kayu manis di atasnya. Dia ingat bahwa aku suka kayu manis. Mas Arul, suamiku yang selama 3 tahun selalu sibuk dengan toko kelontong dan usaha laundrynya, tiba-tiba menjadi koki pribadiku. Mas, ini kenapa? Tanyaku masih bingung, tapi kakiku sudah bergerak mendekati meja. Kenapa harus ada alasannya? Dia menarik kursi untukku, seperti pelayan di restoran bintang 5. Akhir-akhir ini kamu kelihatan lelah, Put. Aku khawatir. Kamu kurusan, wajahmu pucat, dan maaf, aku perhatikan kamu sering mual-mual pagi-pagi. Aku mengerjap. Ternyata dia memperhatikan. Selama ini aku pikir dia terlalu sibuk dengan bisnisnya, terlalu sering pulang malam, terlalu jarang menatap mataku saat bicara. Tapi ternyata dia melihat. Dia memperhatikan perubahan tubuhku. Mungkin hanya masuk angin. Mas, jawabku sambil duduk. Makanya, dia mendorong gelas susu itu ke hadapanku. Minum ini. Susu jahe hangat dengan madu. Bagus untuk daya tahan tubuh. Aku baca di internet, resep ini bisa mengusir rasa mual dan memberi energi. Susu jahe hangat dengan madu. Aku meneguk udaranya. Aroma jahe yang tajam bercampur madu manis dan sedikit bubuk kayu manis menyambut hidungku. Harum. Menenangkan. Seperti pelukan hangat di pagi yang dingin. Makasih, Mas. Aku mengambil gelas itu, kedua tanganku menggenggam kehangatannya. Ini benar-benar spesial. Dia duduk di seberangku, menyandarkan dagunya di telapak tangan, dan menatapku dengan mata teduh yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Kamu belum minum, Put? Iya, aku tertawa kecil. Sabarlah, masih panas. Aku meniup permukaan susu itu, lalu meneguk sedikit. Hangat, manis. Sedikit pedas dari jahe yang terasa mengalir dari tenggorokan ke perut. Enak. Dia benar-benar belajar membuatnya dengan baik. Kok Mas tidak buat untuk diri sendiri? Tanyaku setelah meneguk lagi. Enggak, ini khusus buat kamu. Dia melambaikan tangannya, tersenyum. Aku sudah minum kopi tadi pas masak.
Lagian yang butuh asupan vitamin kan istriku yang sedang tidak enak badan. Aku tertawa. Mas Arul, sejak kapan seperhatian ini? Sejak aku sadar bahwa aku hampir kehilanganmu. Aku berhenti tertawa. Maksudnya? Dia menghela napas, menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, gestur yang aku tahu sebagai tanda dia sedang gugup. Akhir-akhir ini aku sibuk, Put. Aku tahu. Aku sering pulang malam, jarang ajak kamu jalan, bahkan lupa ulang tahun pernikahan kita 2 bulan lalu. Aku menyadari bahwa aku tidak menjadi suami yang baik. Dan aku tidak mau kehilangan kamu. Keheningan mengisi ruang makan. Aku menatap wajahnya, mencari kebohongan di balik mata bulatnya yang hitam. Tapi yang aku temukan hanya ketulusan. Atau setidaknya, itu yang aku pikir saat itu. Mas, suaraku serak. Aku tidak akan kemana-mana. Aku tahu. Tapi aku tetap harus berusaha. Dia meraih tanganku di atas meja. Jempolnya mengusap punggung tanganku dengan lembut. Mulai hari ini, aku akan membuatkan susu jahe untukmu setiap pagi. Janji. Setiap pagi, Mas tidak bosan? Untukmu, aku tidak akan pernah bosan. Aku tersenyum. Aku benar-benar tersenyum saat itu. Hatiku terasa hangat. Bukan karena susu jahe, tapi karena rasanya seperti kami menemukan kembali cinta yang sempat memudar. Rasanya seperti awal pacaran dulu, saat Mas Arul masih rela mengantarku ke kampus naik motor tua walau hujan deras. Rasanya seperti malam lamaran, saat dia berlutut di depan pintu rumah orang tuaku dengan cincir yang dia tabung selama setahun. Aku meminum susu itu sampai habis. Tidak tersisa setetes pun. Aku sayang kamu, Put, bisiknya dari seberang meja. Aku juga sayang Mas, lebih dari apapun. Kami tersenyum. Hari itu terasa sempurna. Tapi di dalam dadaku, di sudut yang paling gelap, firasat tadi pagi masih bersarang. Tidak pergi, hanya tidur. Menunggu saat yang tepat untuk bangun dan membuka mataku. Dan saat itu, aku tidak tahu bahwa susu jahe hangat yang membuatku merasa sangat dicintai itu adalah racun yang perlahan-lahan merenggut nyawaku. 3 minggu berlalu. Mas Arul menepati janjinya. Setiap pagi, tanpa gagal, dia bangun lebih dulu, pukul 5:30 tepat, dan pergi ke dapur. Aku mendengar suara panci kecil, suara jahe yang diparut, suara sendok yang mengaduk susu di atas kompor. Lalu dia akan masuk ke kamar, mencium keningku yang masih setengah sadar, dan berkata, "Bangun, sayang. Susu jahe hangat sudah siap." Awalnya itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Suami yang super sibuk tiba-tiba berubah menjadi pria paling romantis sejak Jakarta Selatan. Tapi setelah minggu kedua, aku mulai bertanya-tanya. Bukan karena aku tidak menikmati perhatiannya, aku menikmatinya, sangat menikmatinya. Tapi ada sesuatu yang janggal. Dia tidak pernah minum susu yang sama denganku. Tidak pernah. Setiap pagi, dia hanya menyeduh kopi hitam untuk dirinya sendiri, tanpa gula, tanpa krimer, pahit pekat yang membuatku bergidik hanya dengan mencium aromanya. Sementara aku, dia menyuguhkan susu jahe dengan takaran yang selalu sama, 1 gelas besar, hangat, dengan bubuk kayu manis di atasnya, dan madu asli dari toko kesehatan langganannya. "Mas enggak mau nyoba susu jahe buatan Mas sendiri?" Tanyaku pada minggu kedua, saat dia meletakkan gelas itu di hadapanku. "Enggak, Put. Perutku enggak cocok sama susu." "Sejak kapan?" Dia mengerjap. "Sejak dulu. Dulu. Sejak dulu." Tapi aku ingat betul, saat kami pacaran dulu, dia sering membeli susu hangat di warung dekat kampus. Dia bilang dia suka susu karena bisa membantu tidur lebih nyenyak. Aku bahkan pernah memberinya segelas susu jahe buatanku saat dia sakit tenggorokan, dan dia meminumnya tanpa keluhan. Tapi aku tidak mempertanyakan lebih jauh. Aku meminum susu itu, seperti biasa, karena aku percaya padanya. Karena aku mencintainya. Dan karena aku tidak punya alasan untuk tidak percaya. Tapi tubuhku mulai memberikan sinyal yang tidak bisa aku abaikan. Pada minggu kedua, aku mulai merasa mual setiap pagi. Bukan mual biasa, ini mual yang parah, seperti ada yang meremas-remas lambungku. Aku berlari ke kamar mandi setiap bangun tidur, berjongkok di depan kloset, tapi tidak pernah ada yang keluar. Hanya rasa mual yang datang dan pergi. "Kamu hamil, Put?" Mas Arul bertanya suatu pagi saat melihatku berlari ke kamar mandi untuk ketiga kalinya dalam seminggu. "Enggak tahu, Mas. Mungkin cuma masuk angin." Aku tersenyum pucat. Tapi di dalam hati, aku mulai berharap. Hamil.
Kami sudah 3 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Bukan karena kami tidak berusaha. Kami berusaha, setiap bulan, dengan penuh harap. Tapi tidak pernah ada tanda-tanda kehamilan. Dokter bilang kami berdua sehat. Tidak ada masalah medis yang berarti. Mungkin hanya perlu waktu. Dan sekarang, dengan mual-mual ini, dengan payudaraku yang terasa lebih nyeri dari biasanya, dengan kelelahanku yang luar biasa, mungkinkah? Pada minggu ketiga, flek-flek darah mulai muncul. Itu terjadi pertama kali saat aku sedang bekerja di laptop. Aku merasakan sesuatu yang basah di celana dalam, dan ketika aku periksa ke kamar mandi, ada bercak-bercak merah kecoklatan. Tidak banyak, hanya beberapa tetes, tapi cukup untuk membuat panik. Jadwal haidku masih 2 minggu lagi. Ini tidak normal. Aku hampir memberitahu Mas Arul. Tapi sesuatu menghentikanku. Mungkin karena dia sedang sibuk dengan bisnisnya. Mungkin karena aku tidak ingin membuatnya khawatir. Atau mungkin karena ada suara kecil di kepalaku yang berkata, jangan bilang siapa-siapa dulu. Cari tahu sendiri dulu. Aku memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan tanpa memberitahu suamiku. Dokter Laras, dokter langgananku, adalah satu-satunya orang yang aku percaya untuk urusan ini. Kliniknya di Bilangan Kemang, sekitar 20 menit dari rumah. Aku pergi saat Mas Arul sedang keluar kota untuk urusan toko kelontongnya. Putri, sudah 3 bulan kamu tidak periksa ke sini. Sapa dokter Laras dengan ramah saat aku masuk ke ruang praktiknya. Ada apa? Mau program hamil lagi? Aku menggenggam ujung rok batikku. Aku merasa ada yang tidak beres. Dok, mual setiap pagi, payudara sakit, kelelahan, dan aku melihat flek-flek darah padahal tidak sedang haid. Dokter Laras mengangguk. Baik, kita lakukan tes darah dan USG dulu, ya. Nanti kita lihat. Prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam. Aku duduk di ruang tunggu dengan hati berdebar-debar. Mungkin aku hamil. Mungkin ini adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kami tunggu-tunggu. Atau mungkin ada yang salah. Mungkin ada penyakit serius. Ketika dokter Laras memanggilku masuk lagi, wajahnya tidak seperti biasa. Dokter Laras adalah tipe dokter yang selalu tersenyum, selalu ceria, selalu membuat pasiennya merasa tenang. Tapi hari ini, senyumnya tidak sampai ke mata. Ada kerutan kecil di dahinya, tanda bahwa dia sedang berpikir keras. Putri, hasil tes darahmu menunjukkan bahwa kamu positif hamil, katanya perlahan. Aku terperanjat. Benar, Dok, aku hamil? Tapi dokter Laras tidak ikut bergembira. Dia malah menatapku dengan mata yang dalam, mata yang seolah-olah sedang mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang buruk. Tapi ada yang aneh, Putri. Dia menunjuk monitor di depannya. Hasil lab juga menunjukkan adanya jejak misoprostol dalam darahmu. Kadarnya kecil, tapi rutin. Seperti dikonsumsi setiap hari dalam dosis rendah. Aku terdiam. Misoprostol. Aku tahu nama itu. Temanku Maya yang seorang apoteker pernah menjelaskan tentang obat-obatan tertentu. Misoprostol adalah obat yang digunakan untuk. Obat ini biasanya digunakan untuk mengakhiri kehamilan, Putri. Dokter Laras menyelesaikan kalimatku dengan suara pelan dan hati-hati. Atau untuk mencegah tukak lambung pada pasien yang mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid jangka panjang. Tapi dalam kasusmu dalam dosis yang rutin dan kecil seperti ini, efeknya adalah perlahan-lahan merusak janin. Seperti racun yang menetes setetes demi setetes setiap hari. Dunia di sekitarku terasa berputar. Dinding-dinding klinik itu terasa bergoyang. Misoprostol. Setiap hari. Dosis kecil. Minumanku setiap pagi. Susu jahe hangat dengan madu yang dibuat dengan penuh cinta oleh suamiku sendiri. Putri, kamu baik-baik saja? Dokter Laras menggenggam tanganku. Aku ingin menjawab. Aku ingin bilang bahwa aku baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari tenggorokanku. Yang bisa keluar hanyalah satu pertanyaan. Dok, apakah mungkin seseorang memberikan obat ini tanpa sepengetahuan orang yang meminumnya? Dokter Laras menatapku dengan mata yang penuh pengertian. Jika obat itu dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, dan dikonsumsi rutin setiap hari maka sangat mungkin, Putri. Sangat mungkin. Di kepalaku, Mas Arul tersenyum di seberang meja makan, mendorong segelas susu jahe ke hadapanku. Minum, Put. Biar kamu segar. Aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Yang aku lakukan hanyalah menggenggam erat tangan Dokter Laras dan berbisik, tolong rahasiakan ini,
"Dok, jangan beritahu siapapun. Termasuk bahwa aku positif hamil. Tolong." Dokter Laras mengangguk pelan. Dan di dalam dadaku, firasat di pagi itu akhirnya bangun. Bukan untuk menakutiku, tapi untuk membuka mataku. Malam itu, aku tidak tidur. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 1.47. Mas Arul sudah terlelap sejak 2 jam yang lalu. Tubuhnya terbaring miring ke kanan dengan satu tangan menggantung di tepi kasur. Dengkurannya halus, teratur, seperti orang yang tidur dengan hati yang sangat tenang. Seperti orang yang tidak memiliki beban apapun di pundaknya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajahnya. Wajah yang dulu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama di kantin kampus 7 tahun lalu. Wajah yang dulu kuanggap sebagai jawaban dari semua doaku. Wajah yang kubelai setiap malam sambil berbisik rasa syukur karena Tuhan memberikannya padaku. Sekarang, wajah itu terasa asing. Seperti topeng yang mulai retak di tepi-tepinya, memperlihatkan sesuatu yang mengerikan di baliknya. Aku memutar ulang setiap detil kejadian 2 bulan terakhir seperti film yang diputar dalam gerak lambat. Detil 1, Mas Arul mulai sering pulang larut. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali, hingga akhirnya nyaris setiap malam. Katanya ada urusan toko. Katanya ada kerjasama baru dengan supplier laundry. Katanya banyak administrasi yang harus dibereskan. Aku percaya karena aku tidak punya alasan untuk tidak percaya. Detil 2, aroma parfum yang berbeda. Dulu dia selalu menggunakan parfum bermerek Aqua di Gio yang aku belikan setiap ulang tahun. Tapi akhir-akhir ini, ketika dia pulang dan memelukku, aku mencium aroma yang tidak familiar. Wangi kayu cendana dengan sentuhan vanila, feminin, terlalu feminin untuk pria. Aku bertanya dan dia bilang, "Itu parfum baru, Put. Kamu tidak suka?" Aku bilang suka. Aku selalu bilang suka pada apapun yang dia lakukan. Detil 3, ponsel yang selalu dibawa kemana-mana. Bahkan saat mandi sekalipun, ponsel itu ikut masuk ke kamar mandi. Aku pernah iseng meraih ponselnya yang tertinggal di meja makan, tapi dia berlari keluar dari kamar mandi dengan badan masih basah dan merebutnya dari tanganku. "Ada dokumen penting, Put," katanya sambil tersenyum canggung. "Aku takut kamu hapus." Aku tertawa waktu itu. Sekarang aku tidak bisa tertawa mengingatnya. Detil 4, yang paling mencolok susu jahe setiap pagi. Pria yang selama 3 tahun tidak pernah menyentuh peralatan dapur selain untuk memanaskan air kopi, tiba-tiba menjadi barista handal yang menyuguhkan minuman hangat dengan pemanis buatan sendiri. Awalnya aku pikir ini adalah bentuk cinta. Sekarang aku tahu, ini adalah bentuk lain dari kebencian. Aku menghela napas panjang. Udara malam terasa dingin menusuk pori-pori, tapi dingin di dadaku terasa 1000 kali lebih menusuk. Aku teringat percakapanku dengan Dokter Laras sore tadi, setelah hasil laboratorium keluar. "Putri, satu hal lagi yang perlu kamu tahu," kata Dokter Laras sambil memegang tanganku erat. "Kandungan misoprostol dalam darahmu tidak mungkin berasal dari 1 atau 2 kali konsumsi. Polanya menunjukkan konsumsi rutin selama minimal 30-45 hari. Itu berarti orang yang memberikannya padamu sudah merencanakan ini sejak lama. Ini bukan tindakan spontan, Putri. Ini adalah rencana." Rencana? Mas Arul merencanakan ini. Dia bangun setiap pagi, pergi ke dapur, memarut jahe, memanaskan susu, menambahkan madu, dan dengan hati-hati menuangkan obat itu ke dalam gelas milikku. Lalu dia tersenyum. Lalu dia berkata, "Minum, Put. Biar kamu segar." Lalu dia menatapku meminum racun itu sampai habis, dan dia tersenyum lagi. Selama 45 hari. Setiap pagi. Tanpa gagal. Tanpa rasa bersalah. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Bukan karena marah. Marah adalah perasaan yang terlalu sederhana untuk apa yang sedang aku rasakan. Ini seperti ada sumur di dadaku. Sumur yang sangat dalam dan gelap, dan di dasarnya mengalirlah sesuatu yang tidak bisa aku beri nama. Bukan kesedihan, bukan amarah, bukan kekecewaan. Ini adalah rasa haus akan keadilan, haus yang membakar, yang tidak bisa dipadamkan oleh air mata atau tangisan. Aku meraih ponselku dari meja samping tempat tidur. Layarnya menyala, menerangi wajah Mas Arul yang masih tidur pulas. Aku membuka daftar kontak, menggulir ke huruf R, dan menekan nomor yang sudah tidak asing lagi. Rama, mantan polisi yang sekarang membuka jasa detektif swasta. Kami tidak pernah bertemu langsung. Aku mendapat kontaknya dari Maya,
teman apotekerku yang dulu menggunakan jasanya untuk menyelidiki suaminya yang selingkuh. Dan ternyata suami Maya benar-benar selingkuh. Rama tidak pernah gagal. Aku menekan tombol panggil. 2 nada dering. Lalu suara berat di ujung sana, setengah mengantuk. Halo, ini jam 1:30 pagi, Bu. Rama, maaf mengganggu. Ini Putri, Maya yang kasih nomor ini. Keheningan 2 detik. Lalu Rama bicara lagi, nada suaranya berubah dari mengantuk menjadi waspada. Ada apa, Bu? Ada yang mendesak. Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki seseorang. Siapa, Bu? Suamiku sendiri. Keheningan yang lebih lama di seberang sana. Aku bisa mendengar suara kursi berdecit. Mungkin Rama sedang duduk, mungkin dia baru sadar kalau ini bukan telepon iseng. Maaf, Bu, saya ulangi, suami Anda? Arul. Mas Arul. Nama lengkapnya Arul Hidayat. Kami menikah 3 tahun lalu. Dia punya toko kelontong di pasar Minggu dan usaha laundry di 2 tempat. Bu Putri, boleh saya tahu indikasinya? Aku menelan ludah. Aku menemukan bukti bahwa dia memberikan obat ke dalam minumanku tanpa sepengetahuanku. Obat penggugur. Selama 45 hari terakhir. Aku hampir keguguran padahal aku tidak tahu aku hamil. Atau mungkin aku memang hamil. Aku tidak tahu lagi, Rama. Yang aku tahu, ada sesuatu yang sangat salah dengan pernikahanku. Aku tidak menyadari bahwa aku sudah menangis sampai suaraku pecah di akhir kalimat. Aku meraba pipiku dan basah. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Rama di seberang sana terdiam beberapa saat. Lalu dia bicara dengan nada yang lebih lembut, nada yang tidak pernah aku dengar darinya sebelumnya. Bu Putri, saya akan membantu. Saya akan mulai besok pagi. Saya punya tim yang bisa bergerak cepat. Tapi saya harus jujur pada Ibu, hasilnya mungkin tidak akan mudah untuk diterima. Aku sudah siap, Rama. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa dilukai. Apa Ibu yakin? Kadang kita pikir kita sudah siap, tapi ketika buktinya sampai di depan mata. Aku yakin. Rama menghela napas. Baik, Bu. Biaya investigasi standar untuk kasus perselingkuhan plus dugaan tindak pidana adalah 15 juta untuk 2 minggu. Tapi karena ini kasus yang sensitif, saya akan minta tim yang lebih senior. 20 juta. Saya minta 10 juta di muka. Aku transfer besok pagi. Ada satu permintaan dari saya, Bu. Apa? Jangan bertindak sendiri. Jangan konfrontasi suami Ibu sebelum semua bukti terkumpul. Saya sudah melihat terlalu banyak klien yang memberitahu pelaku terlalu cepat dan bukti-bukti hilang. Biarkan dia merasa aman dulu. Biarkan dia terus melakukan apa yang dia lakukan. Semakin lama dia merasa aman, semakin banyak bukti yang bisa kami kumpulkan. Aku menatap Mas Arul yang masih tidur nyenyak di sampingku. Tangannya secara refleks mencari tanganku dalam tidurnya, sebuah kebiasaan lama yang tidak pernah hilang. Jari-jarinya yang hangat menggenggam jemariku yang dingin. Ibu masih di sana? Suara Rama memecah lamunanku. Aku masih di sini, Rama. Aku akan diam. Aku akan tersenyum. Aku akan meminum susu itu setiap pagi. Itu bagus, Bu. Tapi jangan diminum beneran. Kumpulkan sampelnya. Simpan di wadah bersih. Masukkan kulkas. Nanti tim saya yang ambil untuk diuji di laboratorium independen. Baik. Satu lagi, Bu. Apa? Maaf saya harus bertanya ini. Apakah Ibu memiliki tempat aman untuk pergi jika suatu saat? Jika situasinya menjadi berbahaya? Aku tersenyum pahit dalam gelap. Aku punya apartemen kecil atas nama orang tuaku di bilangan Ciputat. Tidak ada yang tahu, bahkan suamiku sekalipun. Bagus. Siapkan tas darurat. Masukkan dokumen penting, pakaian secukupnya, dan uang tunai. Jangan menunggu sampai keadaan memburuk. Baik. Baik, Bu. Saya akan mulai bergerak besok pagi. Saya akan kabari Ibu setiap perkembangan. Jaga diri, Bu Putri. Telepon ditutup. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu kembali menatap wajah Mas Arul. Jari-jarinya masih menggenggam tanganku. Dengkurannya masih halus. Wajahnya masih tampan. Dadanya masih naik turun dengan tenang. Aku membiarkan tangannya tetap menggenggam tanganku. Tapi aku tidak membalikkan telapak tanganku untuk menggenggam balik. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun,
Ada jarak di antara kami yang tidak bisa diukur dengan sentimeter. Jarak itu bernama kebenaran. Seminggu kemudian, Rama datang ke rumahku. Dia memilih waktu dengan cermat, tepat saat Mas Arul sedang keluar untuk rapat dengan supplier laundry. Padahal aku sudah tahu bahwa supplier laundry yang dia maksud adalah Shofi, perempuan dalam foto-foto awal yang Rama kirimkan via WhatsApp 3 hari yang lalu. Tapi aku tidak mengatakan itu. Aku hanya tersenyum dan berkata, hati-hati di jalan, Mas, seperti istri baik-baik yang tidak tahu apa-apa. Rama tiba pukul 10.15. Aku melihat mobil Innova hitamnya parkir di depan rumah, lalu dia keluar dengan jaket kulit hitam dan koper kecil di tangan. Matanya teduh, tapi rahangnya mengeras saat melihat rumah ini, seperti seorang dokter yang akan menyampaikan diagnosis terminal. Selamat siang, Bu Putri, sapanya, membungkuk hormat. Silakan masuk, Rama. Aku membawanya ke ruang tamu. Aku sudah menyiapkan segelas air dingin dan sepiring kue kering. Aku ingin terlihat tenang, terlihat seperti seorang klien yang profesional, bukan perempuan yang hancur hatinya. Rama duduk di sofa, meletakkan kopernya di atas meja, lalu mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Tebalnya kira-kira 2 jari, lebih tebal dari yang aku bayangkan. Bu Putri, Rama memulai dengan suara hati-hati, saya minta maaf sebelumnya jika isinya berat. Saya harus jujur, ini adalah salah satu kasus paling rumit yang pernah saya tangani, bukan karena sulit diinvestigasi, tapi karena tingkat pengkhianatannya sangat ekstrim. Saya sudah 13 tahun di bidang ini, Bu. Saya pikir saya sudah tidak bisa dikejutkan lagi. Ternyata saya bisa. Aku meremas rok batiku. Tolong jelaskan semuanya, Rama. Aku sudah siap. Rama mengangguk. Dia membuka map itu, mengeluarkan setumpuk foto yang disusun rapi dalam plastik bening. Pertama, identitas pihak ketiga. Dia menggeser beberapa foto ke arahku. Seorang perempuan dengan rambut panjang sebahu, kulit sawo matang, senyum manis dengan lesung pipit di pipi kiri. Dalam foto-foto itu, dia terlihat sedang tertawa di sebuah kafe, sedang berbelanja di butik, sedang duduk di taman apartemen. Cantik, modis, terlihat lebih muda dariku, mungkin 26 atau 27 tahun. Shofi Amelia, kata Rama. 26 tahun, wira swasta, pemilik butik kecil di kawasan Kemang. Butiknya bernama Shofi S Closet, menjual pakaian wanita, aksesoris, dan sepatu. Lulusan desain mode dari universitas swasta di Jakarta. Status, belum menikah. Tidak memiliki catatan kriminal. Dari keluarga sederhana, ayah pensiunan PNS, ibu guru SD. Kelihatannya baik-baik, kataku pelan. Kelihatannya seperti perempuan yang tidak akan tega merusak rumah tangga orang lain. Rama menghela napas. Saya tidak tahu apakah dia tahu tentang status pernikahan suami ibu pada awal hubungan mereka. Tapi berdasarkan chat yang kami kumpulkan, dalam 2 bulan terakhir dia sudah tahu bahwa suami ibu sudah menikah. Dan dia tetap melanjutkan hubungan itu. Jadi, Rama mengangkat bahu. Aku mengangguk. Aku tidak punya energi untuk membenci Shofi. Yang aku miliki hanyalah energi untuk bertahan hidup. Kedua, frekuensi dan lokasi pertemuan. Rama mengeluarkan peta yang sudah diberi tanda. Mereka bertemu di apartemen Singgasana, lantai 12, unit 1207. Apartemen itu disewa oleh suami ibu sejak 3 bulan lalu, dengan kontrak 1 tahun. Saya sudah cek. Dia menggunakan nama rekan bisnisnya untuk menyewa, mungkin agar tidak terlacak. Frekuensinya? Tanyaku. 3-4 kali seminggu. Biasanya sore atau malam. Mereka jarang menginap bersama. Suami ibu biasanya pulang sebelum jam 11 malam. Mungkin karena dia tidak ingin ibu curiga. Aku tidak menangis. Aku menggigit bibirku dan terus mendengarkan. Ketiga, kehamilan. Rama mengeluarkan foto USG, gambar hitam putih dengan bentuk bulat kecil di tengahnya. Janin. Janin yang tumbuh di perut perempuan lain. Perempuan yang suamiku tiduri. Perempuan yang suamiku cintai. Perempuan yang akan melahirkan anak yang seharusnya menjadi anakku jika suamiku tidak sibuk meracuni tubuhku. Shofi hamil 5 minggu, kata Rama. Kami mendapat informasi dari sumber di klinik kandungan tempat mereka periksa. Dokter yang memeriksa adalah Dr. Felicia, praktik mandiri di Bilangan Kebayoran Baru. Status kehamilan, normal. Janin sehat. Tidak ada komplikasi. 5 minggu. Aku menghitung mundur dalam hati.
5 minggu yang lalu adalah saat Mas Arul mulai sering pulang malam dan mulai rajin membuatkanku susu jahe. Apakah itu kebetulan? Atau apakah dia memutuskan untuk menghamiliku dan Shofi secara bersamaan, lalu memberikan racun padaku agar anakku mati dan anak Shofi yang hidup? Tidak. Aku tidak bisa berpikir seperti itu. Itu terlalu kejam. Bahkan untuk Mas Arul. Bukti chat. Lanjut Rama, mengeluarkan perintilan screenshot percakapan WhatsApp. Ini yang paling sulit untuk dibaca, Bu. Saya sarankan Ibu tidak membaca semuanya sekarang. Cukup yang sudah saya lingkari. Aku mengambil lembaran itu. Mataku langsung tertuju pada lingkaran merah di tengah percakapan. Shofi, pukul 21.47 kapan kamu bersin semuanya? Aku nggak kuat sembunyi-sembunyi terus. Perutku mulai kelihatan, Arul. Mas Arul, pukul 21.49 sabarlah, sayang. Dalam 2 minggu lagi pasti beres. Obatnya sudah mulai bekerja. Dia sering mual dan lemas. Bentar lagi dia setuju cerai. Shofi, pukul 21.50 kamu yakin gak akan melukai dia? Aku gak tega kalau sampai terjadi apa-apa. Mas Arul, pukul 21.52 gak akan melukai. Cuma bikin dia lemah. Biar dia gak punya tenaga untuk ribut pas kuajak cerai. Tenang, aku tahu caranya. Obatnya sudah mulai bekerja. Aku mengulang kalimat itu dalam hati. Obatnya sudah mulai bekerja, dia tidak menyebutnya susu jahe atau minuman kesehatan. Dia menyebutnya obatnya. Seperti seorang dokter yang membicarakan resep untuk pasien. Atau seperti seorang pembunuh yang membicarakan racun untuk korbannya. Biar dia nggak punya tenaga untuk ribut pas kuajak cerai. Jadi itu rencananya. Melemahkanku. Membuat tubuhku hancur dari dalam. Membuatku kehilangan energi, kehilangan semangat, kehilangan keinginan untuk hidup. Sehingga ketika dia meletakkan surat cerai di hadapanku, aku hanya akan mengangguk lemas dan menandatanganinya tanpa protes, tanpa air mata, tanpa perceraian yang bertele-tele. Rencana yang sempurna. Rencana yang keji. Aku tidak menyadari bahwa tanganku gemetar sampai Rama meletakkan tangannya di atas mejaku. Bu Putri, ada lagi satu temuan yang paling penting, katanya pelan. Apa? Suaraku serak. Rama mengeluarkan map lain, lebih tipis dari yang pertama. Tim kami berhasil mendapat rekaman percakapan antara suami ibu dengan seorang pengedar obat di Ciputat. Nama pengedarnya Haji Sidik, mantan perawat yang sekarang jadi bandar obat ilegal. Suami ibu membeli misoprostol darinya, sebanyak 50 butir, dengan harga total 7,5 juta rupiah. Kami punya rekaman percakapan telepon, foto transaksi, dan bukti transfer. Aku membuka map itu. Ada bukti transfer bank dengan nomor rekening Mas Arul, rekening yang sama yang biasa dia gunakan untuk transfer uang belanja bulanan untukku. Ada foto-foto Mas Arul bertemu dengan seorang pria parubaya di pinggir jalan, menyerahkan amplop coklat, menerima kantong plastik hitam. Rama menggeser satu lembar lagi. Ini yang paling menentukan, Bu. Kami dapatkan akses ke chat WhatsApp antara suami ibu dan Haji Sidik. Di sini, suami ibu bertanya tentang dosis yang tepat untuk aborsi dini tanpa sepengetahuan target. Haji Sidik memberikan instruksi detail. Jemariku gemetar hebat saat membaca chat itu. Haji Sidik, pukul 10.15 dosis 50 mcg per hari sudah cukup. Campur ke minuman hangat, jangan panas karena nanti rusak. Kasih setiap hari minimal sebulan. Jangan kasih sekaligus banyak karena bisa kelihatan efeknya. Pelan-pelan saja biar kayak keguguran alami. Mas Arul, pukul 10.18 kalau targetnya nggak hamil? Efeknya apa? Haji Sidik, pukul 10.19 kalau nggak hamil, tetap bisa timbul flek, mual, pusing, lemes. Kelihatannya kayak hamil muda tapi aborsi. Mantan istri saya juga saya kasih gini. Kerja bagus kok. Dia kira dia keguguran, padahal nggak pernah hamil. Mantan istrinya juga dia kasih gini. Jadi Haji Sidik juga melakukan hal yang sama pada istrinya sendiri. Dan Mas Arul yang dulu kuanggap sebagai pria paling baik di dunia, belajar dari penjahat itu. Dia belajar cara meracuni istrinya dari seorang pengedar obat ilegal. Aku menutup map itu perlahan. Dadaku terasa sesak, tapi mataku tetap kering. Mungkin air mataku sudah habis. Mungkin air mataku hanya tersisa untuk hal-hal yang benar-benar layak ditangisi. Rama, kataku setelah beberapa lama, aku butuh satu hal lagi. Apapun, Bu.
Aku ingin kamu menyewa seseorang untuk mengambil sampel susu yang suamiku buatkan untukku setiap pagi. Kirim ke laboratorium independen untuk diuji. Aku butuh bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah di pengadilan. Bisa diatur, Bu. Tim saya sudah menyiapkan botol sampel steril. Ibu hanya perlu menuangkan sedikit susu itu ke botol setiap pagi, lalu simpan di kulkas. Setiap 3 hari sekali, tim saya akan mengambilnya. Baik. Ada lagi? Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Senyum yang tumbuh dari keputusan yang telah matang. Ada. Tolong cari tahu apakah Haji Sidik punya catatan kriminal atau laporan polisi. Siapa tahu kita bisa menggunakannya sebagai tekanan agar dia bersedia menjadi saksi. Rama memandangku dengan rasa hormat yang baru. Bu Putri, saya sudah melakukan lebih dari 500 investigasi untuk klien-klien yang dikhianati. Saya sudah melihat segala macam reaksi. Ada yang histeris, ada yang jatuh sakit, ada yang langsung pingsan. Tapi saya belum pernah bertemu klien setenang dan secerdas ibu. Aku menatap map coklat itu. Semua bukti yang aku butuhkan sudah ada di tanganku. Foto perselingkuhan. Bukti kehamilan Shofi. Bukti pembelian obat. Rekaman chat yang mengerikan. Yang aku butuhkan sekarang hanyalah satu hal, waktu. Waktu untuk membiarkan Mas Arul terus merasa aman. Waktu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Waktu untuk menyiapkan strategi yang tidak hanya akan membebaskanku dari pernikahan ini, tapi juga akan menghancurkan semua rencana jahatnya. Bukan ketenangan, Rama, ucapku pelan. Ini hanya kehabisan air mata. Ketika air mata habis, yang tersisa hanya logika. Dan logikaku mengatakan bahwa pria itu sudah memilih untuk menjadi musuhku. Maka aku akan memperlakukannya seperti musuh. Bijaksana, Bu. Tidak, Rama. Ini bukan bijaksana. Ini bertahan hidup. Rama mengangguk. Dia mulai membereskan map-map itu dan memasukkannya kembali ke koper. Saya akan kabari ibu setiap ada perkembangan. Jaga diri, Bu. Dan ingat, jangan bertindak sendiri. Kami akan menangani semuanya bersama-sama. Setelah Rama pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah yang terasa hangat beberapa minggu lalu sekarang terasa dingin dan asing. Semua sudutnya mengingatkanku pada kebohongan. Aku memandang foto pernikahan kami di dinding. Aku dalam gaun putih, Mas Arul dalam setelan jas hitam, tersenyum bahagia di depan pelaminan. Kemana perginya pria itu? Batinku. Atau apakah dia tidak pernah ada? Apakah dia hanya karakter yang aku ciptakan dalam kepalaku? Ponselku bergetar. Pesan dari Mas Arul. Put, aku pulang agak malam ya. Ada urusan mendadak. Kamu makan dulu, jangan tunggu aku. Love Hati Merah 2. Urusan mendadak. Mungkin dia sedang bersama Shofi. Mungkin dia sedang merencanakan pernikahan mereka. Mungkin dia sedang tertawa bersama perempuan itu sambil membayangkan betapa bodohnya istrinya yang tidak tahu apa-apa. Aku tidak membalas pesannya. Aku hanya memandang layar ponsel itu lama, lalu mematikannya. Love, katanya. Padahal dia sedang meracuni tubuhku setiap pagi dengan senyum di wajahnya. Aku berjalan ke dapur, membuka lemari, dan mengeluarkan sekotak susu UHT. Aku menuangkannya ke dalam gelas, memanaskannya, menambahkan jahe dan madu, persis seperti yang dia lakukan. Aku meneguk susu itu. Hangat, manis, sedikit pedas. Rasanya sama, tapi sekarang rasanya pahit. Bukan karena susunya, tapi karena aku tahu dari tangan siapa susu seperti ini seharusnya datang. Aku meletakkan gelas itu di wastafel dan berbisik pada diriku sendiri. Selamat, Putri. Kamu tidak lagi buta. 2 minggu berikutnya adalah periode paling aneh dalam hidupku. Setiap pagi, Mas Arul masih setia menyuguhkan segelas susu jahe hangat di meja kerjaku. Setiap pagi, senyumnya masih sama lembutnya. Mata teduh, bibir tipis melengkung ke atas, suara bariton rendah yang dulu membuat hatiku meleleh. Setiap pagi, dia masih berkata, "Minum, Put. Biar kamu segar." Seperti seorang suami yang benar-benar peduli pada kesehatan istrinya. Dan setiap pagi, aku berpura-pura meminumnya. Aku telah mengembangkan sistem yang sempurna. Caranya, aku memasukkan gelas ke mulut, menengguk sedikit, hanya cukup untuk membuatnya yakin bahwa aku meminumnya. Lalu diam-diam menuangkan sisanya ke dalam botol sampel steril yang Rama berikan. Botol itu kusimpan di balik tumpukan handuk di lemari kamar mandi, tempat yang tidak pernah disentuh Mas Arul karena dia terlalu sibuk mengurus bisnisnya. Setiap 3 hari sekali,
Tim Rama datang mengambil botol-botol itu, menggantinya dengan yang baru, dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, aku mengirim sampel darah dan urin ke laboratorium independen setiap minggu. Hasilnya konsisten. Misoprostol terus terdeteksi dalam tubuhku. Kadarnya fluktuatif tergantung seberapa banyak susu yang aku minum sebelum menuangkannya. Dokter Laras membantuku memantau kondisi fisikku. Kerusakan pada lapisan endometrium semakin parah, katanya. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar aku akan sulit memiliki anak di masa depan. Tapi aku tidak menangis mendengar itu. Aku sudah tidak punya air mata lagi untuk hal-hal yang telah dirampas dariku. Rencana perlahan mulai terbentuk di kepalaku. Bukan rencana balas dendam, aku tidak sekejam itu. Tapi rencana keadilan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Balas dendam datang dari hati yang terbakar amarah. Keadilan datang dari hati yang dingin dan logis. Dan hatiku sekarang dingin. Sangat dingin. Aku menyewa Bu Laksmi, pengacara perempuan terkenal di Jakarta yang spesialis menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian dengan unsur pidana. Kantornya di Bilangan Kuningan, gedung tinggi dengan pemandangan kota yang megah. Saat pertama kali kami bertemu, Bu Laksmi membaca semua bukti yang aku kumpulkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya tetap datar seperti papan catur. Setelah 1 jam, dia meletakkan map itu dan menatapku. "Kamu yakin ingin melanjutkan ini, Putri?" tanyanya. "Karena begitu kita mulai, tidak ada jalan mundur. Suamimu bisa masuk penjara. Keluarganya akan tahu. Tetangga-tetanggamu akan tahu. Kamu siap dengan konsekuensinya." "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa diambil dariku, Bu Laksmi," jawabku. "Dia sudah mengambil kesehatan reproduksiku. Dia sudah mengambil kepercayaanku pada cinta. Dia sudah mengambil 3 tahun hidupku yang tidak akan pernah kembali. Apalagi yang bisa dia ambil? Nama baik? Aku tidak butuh nama baik jika aku tidak punya hidup." Bu Laksmi mengangguk pelan. "Baik. Maka kita akan menggunakan strategi ini. Kita tidak akan melaporkan semuanya sekaligus. Kita akan memberinya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih ringan. Tapi sebenarnya kita sedang memojokkannya. Ketika dia merasa ada jalan keluar, dia akan lebih mudah membuat kesalahan." Aku mengangguk paham. Ini adalah permainan catur, dan aku harus berpikir 5 langkah ke depan sementara Mas Arul hanya berpikir 1 langkah, yaitu bagaimana menceraikanku secepat mungkin. Setiap malam, setelah Mas Arul pulang dan terlelap, aku duduk di ruang kerja kecil di belakang rumah, ruangan yang dia anggap hanya sebagai gudang barang bekas. Di sanalah aku menyusun semuanya. Papan buletin besar kupasang di dinding, ditempeli foto-foto Mas Arul dan Shofi, foto USG, screenshot chat, bukti transfer, hasil laboratorium. Benang merah menghubungkan satu fakta ke fakta lain, menciptakan peta konspirasi yang rumit namun jelas. Malam-malam itu adalah malam paling sunyi dalam hidupku. Suara jangkrik dari kebun belakang terdengar seperti musik latar. Kadang-kadang aku berhenti sejenak, memejamkan mata, dan mencoba mengingat seperti apa rasanya tertawa dengan tulus. Seperti apa rasanya memeluk seseorang tanpa rasa curiga. Seperti apa rasanya percaya bahwa besok akan lebih baik dari hari ini. Tapi kenangan-kenangan itu memudar, digantikan oleh fakta-fakta yang dingin dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Pada akhir minggu kedua, Rama mengirimkan pesan terakhirnya. "Bu Putri, Haji Sidik setuju menjadi saksi dengan imbalan keringanan hukuman. Shofi sudah kami hubungi, dia tidak tahu kalau suami ibu memberikan obat pada ibu. Dia sok. Dia bilang dia akan membatalkan pernikahan jika suami ibu terbukti bersalah. Semua bukti sudah lengkap. Ibu bisa bergerak kapan saja." Aku membaca pesan itu 3 kali. Lalu aku meletakkan ponselku, berjalan ke kamar mandi, dan menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajah itu masih sama. Mata itu masih sama. Tapi ada sesuatu di belakang mata itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Bukan kebencian. Bukan kepahitan. Hanya sebuah tekad yang tenang, seperti air danau di pagi hari yang terlalu dalam untuk digoyang angin. "Besok," bisikku pada bayanganku. "Besok semuanya akan berakhir." Hari itu adalah hari Jumat. Aku tahu sejak malam sebelumnya bahwa ini akan menjadi harinya. Mas Arul pulang lebih awal pada Kamis malam, jam 8 malam, sebuah kejadian langka dalam 2 bulan terakhir. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, dan dia mengajakku makan malam di restoran langganan kami dulu. Aroma parfum Shofi masih melekat di kerah kemejanya, tapi aku tidak mengatakan apa-apa.
Aku hanya tersenyum dan berkata, aku rindu makan di sini, Mas. Dia tertawa. Dia benar-benar tertawa, seolah-olah tidak ada beban apapun di pundaknya. Seolah-olah dia tidak meracuni istrinya setiap pagi. Seolah-olah dia tidak menghamili perempuan lain. Seolah-olah besok bukanlah hari ketika dia akan meletakkan surat cerai di hadapanku. Tapi aku tahu. Aku sudah tahu dari informan Rama di kantor catatan sipil, Mas Arul sudah mengurus surat-surat cerai sejak seminggu lalu. Malam itu, saat dia tidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku hanya berbaring di sampingnya, mendengar detak jantungnya yang teratur, dan menghitung mundur jam-jam terakhir pernikahanku. Pukul 4 pagi, aku bangun. Aku mandi lebih lama dari biasanya, membiarkan air hangat mengalir di atas kepalaku, membasuh setiap inci tubuhku yang telah diracuni. Aku menggosok kulitku dengan garam mandi aroma lavender, mengoleskan lotion favoritku, merapikan rambutku dalam sanggul sederhana. Aku memilih gaun batik warna biru tua, warna yang sama dengan gaun yang aku kenakan saat pertama kali dia melamarku. Bukan karena aku ingin dia mengingat itu, tapi karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah bahagia. Bahwa cinta itu nyata, meskipun yang aku cintai ternyata hanya ilusi. Pukul 5.30, Mas Arul bangun. Aku mendengar dia pergi ke dapur seperti biasa. Suara panci, suara jahe diparut, suara sendok mengaduk susu. Aroma jahe dan madu menyebar ke seluruh rumah. Harum, menenangkan, memuakkan. Pukul 6.15, dia masuk ke kamar dengan nampan di tangannya. Selamat pagi, Putri, katanya, sama seperti setiap pagi. Susu jahe hangat untuk istri tercinta. Aku duduk di tepi tempat tidur, menerima gelas itu, dan menatap matanya. Matanya masih teduh, masih lembut, masih sama seperti 7 tahun lalu saat dia pertama kali bilang, aku suka kamu, dengan suara gemetar. Ini susu terakhir yang akan Mas buatkan untukku, ya? Tanyaku pelan. Dia mengerjap. Maksudmu? Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya bersyukur. Aku meneguk susu itu sedikit, lalu meletakkannya di meja samping tempat tidur. Mas Arul tidak memperhatikan bahwa aku tidak menghabiskannya. Matanya terlalu sibuk menatap ponselnya yang bergetar, mungkin pesan dari Shofi, mungkin pesan dari Haji Sidik, mungkin pesan dari seseorang yang terlibat dalam konspirasi jahat ini. Pukul 10 pagi, Mas Arul pamit pergi. Ada urusan, katanya. Aku tahu dia pergi ke masjid untuk salat Jumat. Tapi aku juga tahu bahwa setelah salat Jumat, dia akan pulang dengan membawa surat cerai di tangannya. Aku menghabiskan waktu antara jam 10 dan 12 untuk mempersiapkan segalanya. Amplop putih yang berisi semua bukti fotokopi sudah aku letakkan di balik bantal sofa. Lembar kelima, surat keterangan Dokter Laras, aku lipat rapi dan masukkan ke dalam saku batikku sebagai cadangan. Ponselku sudah aku setel dalam mode rekam suara, untuk berjaga-jaga jika dia mengatakan sesuatu yang bisa menjadi bukti tambahan. Pukul 12.45, aku mendengar suara motor Mas Arul masuk ke garasi. Aku berdiri di dekat jendela, menatapnya berjalan menuju pintu depan. Wajahnya serius, tapi matanya bersinar. Bukan cahaya cinta. Cahaya orang yang melihat garis finish setelah lari maraton. Dia masuk, melepas sepatu, meletakkan tas kerjanya di sofa. Put, dia duduk di hadapanku, meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Aku ingin bicara serius. Amplop itu berisi surat cerai yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Apa, Mas? Tanyaku dengan suara yang sengaja ku buat sedikit bergetar. Aku meremas rok batikku, gestur gugup yang sudah aku latih selama seminggu. Aku sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, Put. Dia menghela napas panjang, pura-pura berat. Kita sudah berusaha selama 3 tahun, tapi aku tidak bahagia. Dan aku yakin kamu juga tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Lebih baik kita berpisah sebelum semuanya semakin buruk. Aku mengambil surat itu. Membacanya. Surat cerai yang ditulis dengan bahasa formal, dingin, seperti kontrak bisnis yang mengakhiri kerjasama yang tidak menguntungkan. Aku meletakkan surat itu di meja. Lalu aku menatap Mas Arul. Mas, kataku lembut, sebelum aku tanda tangani surat ini, aku punya sesuatu untuk Mas. Mas Arul mengerutkan kening. Aku mengambil amplop putih dari balik bantal sofa dan menyerahkannya padanya. Untuk Mas. Hadiah perpisahan. Dia membuka amplop itu dengan alis masih berkerut. Lalu dia membaca lembar pertama, kedua, ketiga, keempat.
Wajahnya berubah. Perlahan. Seperti air yang membeku menjadi es. Dari putih menjadi abu-abu. Dari abu-abu menjadi hijau. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, mengalir ke pelipis, membasahi kerah kemejanya. Kamu tahu? Suaranya parau, nyaris tidak terdengar. Aku tahu semuanya, Mas. Aku menyilangkan kaki, tersenyum. Aku tahu tentang susu jahe. Aku tahu tentang misoprostol. Aku tahu tentang Shofi. Aku tahu tentang bayinya. Aku tahu tentang rencanamu menikahinya. Aku tahu semuanya. Mas Arul terdiam. Dadanya naik turun seperti orang yang kehabisan napas. Matanya berkaca-kaca. Tangannya gemetar hebat. Mas mau menceraikan aku, kan? Aku mengambil pulpen dari meja. Baik. Aku tanda tangan. Aku menandatangani surat cerai itu dengan goresan rapi, seperti orang mengisi formulir biasa. Tidak ada air mata. Tidak ada tangisan. Tidak ada drama. Aku berdiri. Memunggunginya. Putri. Aku berhenti. Bukan karena panggilannya, tapi karena suara tubuhnya jatuh ke lantai di belakangku. Putri. Aku minta maaf. Aku salah. Put, ampuni aku. Ketika aku menoleh, Mas Arul sudah bersujud. Dahi menyentuh lantai keramik. Kedua tangan terbaring di samping kepala. Seluruh tubuhnya gemetar tersedu-sedu. Aku memandanginya sebentar. 5 detik. 10. Lalu aku membuka pintu dan melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Aku tidak langsung pergi. Di ambang pintu, kakiku terhenti oleh sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan rasa iba. Rasa iba sudah mati sejak aku membaca chat Mas Arul dengan Haji Sidik. Bukan rasa ingin menang. Aku sudah menang sejak dia berlutut di lantai. Mungkin ini hanya rasa ingin melihat dengan jelas wajah seorang pria yang baru saja runtuh seluruh dunianya. Aku berbalik perlahan. Mas Arul masih bersujud di lantai keramik. Bahunya naik turun hebat. Aku bisa mendengar isak tangisnya, bukan isak tangis biasa, tapi isak tangis orang yang sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Bukan kematian, tapi kematian sosial. Kematian reputasi. Kematian masa depan yang dia rencanakan dengan begitu rapi. Angkat kepalamu, Mas, kataku datar. Bersujud di hadapanku tidak akan mengubah apapun. Dia mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Matanya merah, sembab, dan penuh dengan sesuatu yang aku tidak bisa kenali. Ketakutan, penyesalan, atau hanya kemarahan karena ketahuan? Putri, aku mohon. Suaranya tersendat. Jangan lapor polisi, jangan, kasihan aku, kasihan orang tuaku, mereka tidak tahu. Aku tertawa, benar-benar tertawa. Bukan tawa bahagia. Tawa getir yang keluar dari dalam sumur paling gelap di dadaku. Kasihan orang tuamu, Mas? Aku menatapnya dengan mata menyala. Siapa yang kasihan padaku? Siapa yang kasihan pada tubuhku yang setiap pagi kau racuni dengan senyum di wajahmu? Siapa yang kasihan pada janin yang mungkin tidak akan pernah bisa aku miliki karena kerusakan di rahimku? Mas Arul terdiam. Tangannya yang tergeletak di lantai mulai gemetar lebih hebat. Kau tahu, Mas? Aku melangkah mendekatinya. Yang paling menyakitkan bukanlah racun itu. Bukan juga perselingkuhanmu dengan Shofi. Bukan rencanamu menikahinya. Yang paling menyakitkan adalah kau tersenyum padaku setiap pagi. Kau menatap mataku dan berkata, aku sayang kamu, sambil menuangkan racun ke dalam gelasku. Aku berlutut di hadapannya, sejajar, sehingga mataku bertemu matanya. Aku dulu mencintaimu, Mas. Bukan cinta yang dangkal, cinta yang membuatku rela meninggalkan pekerjaanku untuk mengurus rumah tanggamu. Cinta yang membuatku bertahan ketika kau pulang malam tanpa kabar. Cinta yang membuatku memaafkan setiap kebohongan kecilmu, karena aku pikir itu adalah harga yang harus dibayar untuk memiliki suami yang sempurna. Air mataku akhirnya jatuh. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tapi kau membunuh cinta itu, Mas. Bukan dengan racun, tapi dengan pilihan. Kau memilih untuk menjadi monster. Mas Arul meraih tanganku. Aku tidak menariknya, tapi aku juga tidak membalikannya untuk menggenggam balik. Put, aku janji. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan Shofi. Aku akan merawatmu, aku akan membawamu ke dokter terbaik. Kita bisa punya anak lagi, kita bisa. Stop. Aku memotongnya. Kau tidak mengerti, Mas. Ini bukan tentang kemungkinan punya anak lagi.
Ini tentang kau yang berusaha membunuhku. Perlahan. Setiap hari. Dengan senyuman. Aku berdiri. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Selembar kertas yang kuberikan padamu itu hanyalah fotokopian, Mas. Yang asli sudah ada di tangan pengacaraku. Laporan polisi sudah masuk sejak 3 hari lalu. Haji Sidik sudah ditangkap dan bersedia menjadi saksi. Shofi sudah tahu semuanya dan dia akan membatalkan pernikahan. Mas Arul terpaku. Wajahnya pucat seperti kain. Kau pikir kau yang menceraikanku hari ini, Mas? Tidak. Akulah yang meninggalkanmu. Beda tipis, tapi beda fundamental. Kau menceraikan berarti kau punya kuasa. Aku meninggalkan berarti akulah yang punya kuasa. Aku melangkah ke pintu lagi. Kali ini aku tidak akan berbalik. Putri, teriaknya dari belakang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Aku berhenti. Aku menoleh setengah. Tidak ada yang bisa kau lakukan, Mas. Beberapa kerusakan tidak bisa diperbaiki. Beberapa luka tidak bisa disembuhkan. Yang bisa kau lakukan hanyalah menerima konsekuensi dari pilihan-pilihanmu. Aku membuka pintu. Sinar matahari sore menyambutku dengan hangat, seolah-olah alam pun ikut lega karena aku akhirnya keluar dari rumah itu. Selamat berjuang, Mas Arul. Semoga penjara bisa mengajarkanmu apa arti kasih sayang yang sesungguhnya. Aku melangkah keluar. Pintu tertutup di belakangku. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bernapas tanpa beban. Mobil melaju pelan meninggalkan rumah yang selama 3 tahun ku sebut, rumahku. Di kursi kemudi, air mataku jatuh. Aku tidak menahannya lagi. Biarlah. Aku sudah terlalu lama menahan semuanya. Menahan kecurigaan, menahan amarah, menahan kesedihan, menahan racun yang mengalir dalam darahku. Sekarang, biarlah air mata ini menjadi saksi bahwa aku masih manusia, bahwa hatiku masih bisa terluka, bahwa aku tidak sekaku yang kuperlihatkan. Tapi di antara tetesan air mata itu, aku tersenyum. Aku tersenyum karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak lagi menjadi perempuan yang dibodohi. Aku menjadi perempuan yang memilih. Aku memilih untuk tidak mati. Aku memilih untuk melawan. Aku memilih untuk hidup. Ponselku bergetar. Pesan dari Bu Laksmi. Laporan polisi sudah masuk. Haji Sidik setuju menjadi saksi dengan imbalan keringanan hukuman. Kita menang, Putri. Selamat. Kau wanita yang sangat kuat. Aku membalas singkat. Terima kasih, Bu. Bukan karena aku kuat. Aku hanya tidak punya pilihan lain. Pesan lain masuk. Dari nomor yang tidak kusimpan di kontak. Halo, ini Shofi. Maaf mengganggu. Baru saja Mas Arul cerita semuanya padaku. Aku tidak tahu bahwa dia melakukan hal seperti itu pada istri sendiri. Aku pikir aku hanya menjadi simpanan biasa. Aku tidak tahu tentang racun itu. Aku minta maaf. Dan aku ingin berterima kasih. Karena kamu membuka mataku sebelum aku terjebak lebih dalam. Aku akan membatalkan pernikahan itu. Dan aku akan melaporkan Mas Arul ke polisi juga jika perlu. Sekali lagi, maaf, Mbak Putri. Aku membaca pesan itu 2 kali. Mungkin Shofi benar-benar tidak tahu. Atau mungkin dia tahu tapi sekarang sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak masalah. Itu bukan urusanku lagi. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Shofi memilih untuk tidur dengan suami orang. Mas Arul memilih untuk meracuni istrinya. Dan aku memilih untuk tidak menjadi korban. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Bukan karena sombong. Tapi karena aku sudah selesai dengan babak hidup yang satu ini. Aku sudah menutup buku pernikahan dengan Mas Arul. Aku tidak perlu lagi membaca catatan kakinya. Mobil berhenti di depan apartemen kecil di bilangan Ciputat yang aku sewa seminggu lalu atas nama orang tuaku. Tidak ada yang tahu tempat ini. Tidak Mas Arul, tidak keluarga besarku, tidak teman-temanku. Hanya Rama dan Bu Laksmi yang tahu alamatnya. Aku butuh tempat yang sunyi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari mobil, mengambil kopermu yang hanya berisi pakaian secukupnya dan dokumen-dokumen penting. Tidak banyak yang aku bawa, karena tidak banyak yang aku tinggalkan. Rumah itu, perabotan itu, kenangan itu, semuanya milik Mas Arul. Aku tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkanku padanya. Kecuali luka di rahimku. Itu akan selalu bersamaku, sebagai pengingat bahwa cinta buta bisa membunuh. Lift naik perlahan ke lantai 5. Di dalam lift,
Aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Mata sedikit sembab. Wajah pucat. Lingkar hitam di bawah mata. Tapi senyumku masih tersisa. Senyum kecil yang tumbuh dari dalam. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Selamat, Putri, bisikku pada bayanganku. Kamu selamat. Pintu lift terbuka. Aku berjalan menyusuri koridor, menemukan unit 5C, memasukkan kunci, dan melangkah masuk. Apartemen itu kecil. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur mungil, dan kamar mandi yang sempit. Tapi ini milikku. Bukan milik bersama. Bukan milik suami yang bisa diambil kapan saja. Ini milikku, atas namaku sendiri. Aku meletakkan kopermu di lantai. Aku berjalan ke jendela, membukanya lebar-lebar, dan menghirup udara sore Ciputat yang sedikit berdebu tapi terasa begitu segar. Untuk pertama kalinya dalam 45 hari terakhir, aku bernapas tanpa takut racun dalam setiap tegukan. Tanpa takut pengkhianatan dalam setiap pelukan. Tanpa takut kehilangan dalam setiap senyum yang kuberikan. Aku masih hidup. Aku masih utuh. Aku masih punya masa depan. Dan untuk seorang perempuan yang nyaris dibunuh oleh suaminya sendiri melalui racun setiap pagi selama 45 hari, itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah kemenangan. Aku menutup jendela, berjalan ke kamar mandi, dan membuka keran air. Aku membiarkan air hangat mengalir di tubuhku, membasuh sisa-sisa racun yang mungkin masih tersisa di pori-poriku. Aku menggosok kulitku dengan sabun, mengulanginya 2 kali, 3 kali, seolah-olah aku bisa membersihkan semua kenangan buruk itu hanya dengan air dan sabun. Tapi aku tahu, luka yang paling dalam tidak terletak di kulit. Luka itu ada di dalam, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh air hangat atau sabun. Luka itu harus sembuh dengan sendirinya, atau mungkin tidak akan pernah sembuh. Dan itu tidak apa-apa. Aku keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama katun yang longgar, dan merebahkan diri di atas kasur. Sepi, sunyi, hanya suara AC dan detak jantungku sendiri. Tapi untuk pertama kalinya, kesepian terasa lebih baik daripada kebohongan. Aku memejamkan mata. Pikiranku melayang ke hari esok. Besok aku harus menemui Bu Laksmi untuk mempersiapkan sidang perceraian. Besok aku harus memberitahu orang tuaku. Mereka akan hancur, tapi mereka lebih kuat dariku. Besok aku harus memulai hidup baru. Tapi malam ini, aku hanya ingin beristirahat. Sebelum tidur, aku meraih ponselku dan menulis 1 pesan terakhir untuk Mas Arul. Pesan yang tidak akan pernah aku kirimkan, tapi perlu aku tulis untuk diriku sendiri. Mas Arul, aku memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku tidak ingin membawa amarah ini selamanya. Amarah hanya akan meracuniku lagi, dan aku sudah cukup diracuni olehmu. Aku memilih untuk sembuh. Aku memilih untuk hidup. Terima kasih untuk 3 tahun yang indah, dan selamat tinggal untuk pengkhianatan yang hampir membunuhku. Aku membaca pesan itu sekali lagi, lalu menghapusnya. Aku mematikan ponsel. Aku mematikan lampu. Aku membiarkan kegelapan menyelimutiku. Dan di dalam kegelapan itu, aku tersenyum lagi. Senyum yang tidak lagi pahit. Senyum yang tidak lagi getir. Senyum yang lahir dari kesadaran bahwa aku telah selamat dari sesuatu yang seharusnya bisa membunuhku. Aku masih di sini. Aku masih bernapas. Aku masih punya mimpi. Dan tidak ada racun, tidak ada pria, tidak ada pengkhianatan yang bisa mengambil itu dariku.